warga kerajaan. Selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Menara Tanjung Pujian, Makassar. Persiapkan diri Anda untuk beribadah fokus dan tidak terganggu oleh hal apapun. Ikutlah dan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan yang akan dibagikan. Yakin dan percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan ada di sana. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God, we serve a living Savior, and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan, double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit, "Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu?" Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari. Di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim. Ketika direkam ini, kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan Happy Easter ya. Saya tidak mau memakai Happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat Paskah buat kita semuanya. Hari ini kita merayakan dan memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja, sudah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita pada siang hari ini. Haleluya. Yang bertata di kerajaan surga.
syukur Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Adalah baik menyaksikan kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu Yesus. So good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu. Haleluya. Engkaulah nafas kami Tuhan. Yes. Engkaulah nafasku. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu.
Saya persilahkan kepada hambanya. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Rock Menara Tanjung Pujian, puji Tuhan, haleluya. Kita ingin membahas sesuatu hal yang saya kira ini penting sekali buat kita, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ada sebuah narasi yang sangat bagus untuk kita baca. Karena begini, seringkali kita itu tidak memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita seringkali sibuk dengan apa yang menjadi cara pikir kita. Kita seringkali sibuk dengan apa yang kita anggap penting buat kita. Padahal Tuhan kita terus bergerak, dia terus progres, dia terus melakukan apa yang dia ingin kerjakan. Nah, kita akan membaca beberapa ayat Alkitab di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Ya. Injil Lukas pasalnya ke-24, kita akan baca ayat 13 sampai seluruhnya, tapi itu kita tidak akan baca semuanya. Kita akan lompat-lompat aja sambil saya menceritakan kisahnya. Ya. Jadi ada 2 orang murid, ya, pergi kembali ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Itu nggak jauh, kira-kira cuma 7 mil. Kalau 7 mil ya kira-kira sekitar mungkin ya hampir 15 kilo kali. Mungkin segitulah kira-kira ya. Jadi kemudian dibilang bahwa dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini dia. Ayat 16 menulis, ini yang terbanyak terjadi kepada kita. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita lagi, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Stop dulu sampai di sini. Kita mesti melihat fakta dulu dan apa yang terjadi. Jadi peristiwa ini terjadi pada hari ketiga setelah Yesus mati. Sudah 3 hari. Karena sudah 3 hari Yesus mati, murid-muridnya mengalami pukulan yang sangat berat. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi ini? Mereka melihat di depan mata mereka sendiri orang yang mereka harap adalah Mesias. Tiba-tiba mati tergantung di salib. Mereka frustrasi. Mereka devastated. Mereka kemudian tercerai-berai. Dan kemudian pada hari itu juga ditulis. Hari apa itu? Hari yang ketiga. Kalau sudah baca di atas. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Ya, hari pertama minggu itu. Kan Sabat hari terakhir, Sabtu hari pertama minggu itu. Buat kita kan hari Minggu. Ya, hari pertama minggu itu. Ini sudah hari Minggu ini. Mereka kemudian kedua orang dari murid ini pergi ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Mereka berjalan. Yesus datang loh pada mereka. Tapi ada yang menghalangi mereka untuk melihat. Saya selalu pikir apa yang menghalangi mereka ya. Pasti halangannya ini bukan masalah mata,
Bukan. Bukan kan? Yang mereka lihat kok ada yang bercakap-cakap sama mereka. Mereka ngobrol kok sama orang itu. Enggak dibilang bahwa itu hari masih gelap. Enggak dibilang loh. Hari itu sudah pagi. Itu enggak mungkin masih gelap. Enggak lah. Bahkan ada kemungkinan karena perjalanan mereka cuma sekitar 7 mil. 7 mil berapa jauh sih? Kan 1 mil kira-kira 1,5 kilometer kan kira-kira. Jadi kalau 7 mil itu kira-kira 12 kilo saja. Berarti kalau mereka jalan sepanjang 12 kilo, itu berarti kalau mereka sampai sudah gelap di situ, mereka jalannya udah siang atau sudah sore, itu sudah sore. Jadi ada kemungkinan besar ini bukan pada waktu tengah malam. Jadi mereka tidak mungkin salah lihat tentang orang yang ada di samping mereka. Atau kemungkinan besar. Ya mereka salah lihat karena Yesus sudah datang dengan apa? Tubuh kebangkitan. Agak berbeda memang. Mereka nggak kenali. Karena dia datang dengan tubuh kebangkitan. Itu beberapa tafsiran katakan seperti itu. Nah ini yang luar biasa. Jadi waktu Yesus bercakap sama mereka, Yesus memulai perkataan dengan berkata begini, apakah yang kamu percakapkan? Kalau saudara mempercakapkan sesuatu, apa kira-kira yang muncul di pemikiran saudara? Kalau kita mempercakapkan sesuatu, ya normal. Kalau di Indonesia, mungkin kalau saudara mau bercakap-cakap, lagi ngumpul, nggak tahu mau ngomong apa, ya ngomong peristiwa yang sedang terjadi. Bisa jadi peristiwa itu adalah bom di Makassar. Bisa jadi. Bisa jadi ceritanya adalah tentang seorang imam yang lagi di penjara. Bisa jadi kita akan bicara siapa aja yang muncul di kepala kita. Nah ini yang terjadi. Saya mau saudara lihat fakta ini. Our conversations sometimes the one which dominate our thinking. Jadi gini, conversation kita, percakapan kita itu biasanya adalah apa yang mendominasi cara berpikir kita. Betul nggak? Betul ya? Sebab kata yang dipakai di situ mereka bertukar pikiran. Betul ya? Mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi yang ada di pikiran mereka adalah sebuah peristiwa pribadi yang mereka kagumi mati. Jadi Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Alkitab bilang begini, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Wah, saya kemudian pelajari dengan jelas sekali. Kegagalan kita yang terbanyak adalah karena pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh keadaan kita yang menekan kita. Itu jelas. Ya, wajah mereka muram. Kalau wajah itu sudah ekspresi daripada emosionalnya mereka. Mereka dalam keadaan depres. Wajah mereka muram. Lalu mereka bertanya, salah seorang dari mereka namanya Kleopas. Dia berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Tanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Wow. Menurut saudara bisa tebak ya. Kira-kira mengapa mereka tidak bisa mengenali Yesus? Sebab mereka gagal mengenal Yesus. Seperti apa yang coba Yesus komunikasikan kepada mereka. Waktu saya mempelajari Injil Markus, ini kan memang Injil Lukas ya. Tapi kalau mempelajari Injil Markus,
Injil Markus kita menemukan bahwa jelas banget bahwa Yesus itu berulang-ulang kali berusaha menyampaikan kepada mereka, I'm not just a prophet. Saya bukan cuma seorang nabi. Saya adalah Mesias. Saya adalah Allah yang menjadi manusia. Saya seperti Allah yang memberi makan bangsa Israel di padang gurun. Waktu aku beri makan 10.000 orang laki-laki di tempat di mana makanan tidak ada. Tuhan sebenarnya sedang berkata begini, I am more than a prophet. Tapi masalahnya begini, pengenalan mereka kepada Tuhan itu tidak didasarkan pada ini firman Tuhan. Jadi mereka rupanya kedua orang ini, Kleopas bersama, diperkirakan ini adalah istrinya, Kleopas dan istrinya ini, mereka berdua rupanya gagal menangkap apa yang Yesus coba katakan buat mereka. Jadi ini masalah pengenalan. Nah, benarkan kuasa kebangkitan itu seringkali jadi masalah kita karena kita tidak mengenal Allah. Kita kadang-kala tidak mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita karena kita gagal mengenal Tuhan. Saudara, jangan anggap remeh ini. Jangan anggap remeh. Waktu Paulus berkata di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yesus tidak berhenti di situ. Dan kuasa kebangkitannya. Nah, itu dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. And the fellowship of His suffering. Jadi mengenal pribadi Yesus, kita harus mengenali kuasa kebangkitannya. Sebab kuasa kebangkitan inilah yang memberikan kepada saudara pengertian untuk dapat memahami bahwa Yesus yang bergerak dengan kuasa kebangkitan ini bukan manusia saja. Dia memang manusia 100%, tapi dia juga adalah Allah 100%. Mereka gagal. Mereka gagal untuk mengerti. Mereka gagal untuk memahami. Ini menurut saya adalah kecelakaan terbesar dalam sejarah perjalanan orang percaya. Sering sekali orang percaya gagal di sini. Bahwa mereka terjebak kepada peristiwa kontemporer yang begitu besar. Sampai mereka gagal mengenali Allah di tengah-tengah peristiwa-peristiwa tersebut. Bayangkan waktu Yesus bertanya, apa itu yang kamu percakapkan? Mereka bilang gini, kamu nih siapa? Kamu orang asing dari mana? Kamu orang asing dari mana? Sampai kamu nggak tahu apa yang terjadi. Yesus tanya apa yang terjadi. Baru mereka mulai berkata, itu tentang Yesus dari Nazaret. Dia apa saudara? Mereka bilang dia siapa? Dia adalah seorang nabi. Saya yakin Yesus dalam hati waktu berkata ini. Oh my God. They failed to see me. Mereka gagal melihat aku sebagai Mesias. Kalau sudah baca ayat yang ke-20, malah diberitahukan dia dihukum oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin. Mereka telah menyalibkannya. Coba lihat ayat 21. Ada sebuah kekecewaan di hati mereka. Karena ada harapan yang terkubur. Dia bilang ini. Padahal kami dahulu. Jadi 3 tahun itu mereka sudah anggap dahulu. Mengharapkan. Oh my God. Mengharapkan apa? Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Aduh. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Sejak semuanya terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka bahwa malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi aneh orang-orang ini. Menerima berita tentang bahwa dia hidup, tapi mereka tetap gagal melihat Yesus yang hidup. Kenapa? Karena mereka lihat dia.
bukan pada porsi yang tepat. Mereka gagal mengenali dia. Saudara-saudara, dengarkan saya baik. Dengarkan saya baik ini. Kalau saudara gagal mengenal pribadi Yesus, saudara tidak akan menikmati apa-apa dalam kehidupan kekristenanmu. Kekristenanmu cuma agama yang mematikan. Saudara hanya akan stay di situ aja, tidak akan pergi kemana-mana. Yuk, mari kita masuk lebih jauh untuk mengenal pribadinya. Bahwa dia adalah Mesias. Ya, kalau saudara baca, tapi itu mereka nggak lihat Yesus sih, itu masalahnya. Lalu Yesus mulai bicara buat dia. Nah mari, dari apa yang Yesus katakan, kita akan belajar dulu apa yang disebut dengan menyingkapkan mata yang buta terhadap kuasa kebangkitan Yesus. Ya, kali ini saya mau kita semua berdoa supaya mata kita disingkapkan untuk melihat hal tersebut. Coba kita baca. Langsung Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Oke. Saya harus akui bahwa saya bodoh dan hati saya lamban. Ya. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wow. Ini tentu koneksinya kepada Nabi Yesaya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi rupanya begini. Pengalaman yang menghancurkan harapan mereka, menutup mata mereka untuk melihat apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Nah mari saudara, apa yang Tuhan pernah katakan pada saudara? Stop dulu sebentar. Apa yang Tuhan pernah katakan kepada saudara? Oh, saya nggak tahu. Makanya saya sudah sadar. Ada banyak sekali orang percaya. Pandang enteng perkataannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang Tuhan katakan mereka dengan mudah melupakannya. Dengan mudah mereka membuangnya. Dengan mudah mereka tidak mengingatnya. Mereka anggap bahwa hal tersebut tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. Saya mau katakan buat kita sekalian. Bertobat! Kalau kita pandang enteng perkataan firman Tuhan buat kita. Kita perlu bertobat. Coba lihat. Kenapa mata mereka tertutup? Karena mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada mereka. Particularly adalah pernyataan dari firman Tuhan yang berkata bahwa Mesias harus menderita. Mesias harus mati. Mesias harus melewati semua hal yang buruk dalam kehidupannya. Untuk dia dapat masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Jadi yang pertama adalah, yuk kita akui kebodohan dan kelambanan kita. Kita akui bahwa kita memang pandang enteng firman Tuhan kadangkala. Kita akui kita nggak mau dengar kok. Kita cuma mau dengar apa yang senang buat kita aja. Kita nggak mau dengar apa yang kira-kira dapat membuat kita berjalan lebih jauh, mengenal dia lebih lagi dalam kehidupan kita. Tapi haleluya. Mari saya beritahu pada saudara, Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita suka memberi penjelasan. Dia suka menjelaskan kepada kita tentang apa yang tertulis dalam firman-Nya. Jadi nggak usah khawatir. Makanya waktu dia berkata, ask of me. Ask me, mintalah kepadaku, bertanyalah kepadaku. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Jadi jelas, kita akui bahwa kita seringkali buta. Seringkali kita gagal untuk melihat kemuliaan Tuhan. Padahal firman-Nya, itu semua lewat firman-Nya. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan juga lewat firman-Nya. Tulisan-tulisan kitab suci. Dia ambil tulisan-tulisan tersebut. Artinya saudara, kita juga kadangkala gagal melihat apa yang Tuhan kerjakan, gagal mengenal kuasa kebangkitannya. Karena kita malas baca Alkitab. Kita malas itu, kita suka hal tersebut. Yuk, kembali ke situ lagi. Kembali kepada hal tersebut.
Nah ini dia ini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, kemudian mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 30 adalah apa yang harusnya menjadi kunci, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi bagian yang penting. Yesus kemudian memberitahukan kepada mereka tentang communion itu sendiri. Perjamuan kudus. Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur. Lalu ia memecah-mecahkannya. Itu yang dia buat. Bahwa dia adalah Tuhan yang mati untuk mereka. Dia tahu itu. Sebelum dia mati, dia sudah buat itu. Ayat 31. Begitu mereka mempercayai bahwa dia mati, mata mereka terbuka. Haleluya. Dan ketika mereka terbuka matanya, kata ditulis, mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, kuasa kebangkitan adalah sesuatu yang paling powerful. Yang menurut Paulus, dia berkata kuasa kebangkitan ini adalah kita sebut sebagai the most foundational thing dalam iman kita. Saudara boleh punya semuanya, ambil kuasa kebangkitan, runtuh seluruhnya. Yesus boleh mati di kayu salib, tebus dosa kita. Tapi kalau dia tidak bangkit, selesai semuanya. Injil yang kita beritakan gak ada artinya. Paulus berkata di 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 17 sampai 20, sia-sia iman percaya kita kalau dia tidak bangkit. Semua yang kita lakukan tidak ada artinya sama sekali. Iman percaya kita tidak punya arti. Kita bahkan menjadi pribadi yang paling malang di dunia ini kalau dia tidak bangkit. Sebab kebangkitannya menurut Paulus adalah yang memberi jaminan kehidupan yang baru. Supaya kita punya mata yang baru, perspektif yang baru, penglihatan yang baru tentang pribadi Yesus, tapi juga tentang kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, biar di dalam hari kebangkitan ini, tolong jangan rayakan ini cuman karena tradisi. Apalagi pakai tradisi yang sudah tercampur dengan penyembahan berhala. Easter itu istilah Istar. Yang Pak Arifin tadi bilang Astarte itu sebenarnya dewa Romawi yang namanya Istar. Istar itu dewi kesuburan. Makanya Istar itu ada dua. Itu gambar perempuan yang pegang telur dan kelinci. Tahu kelinci? Kelinci itu binatang yang berkembang biaknya cepat. Makanya di negara barat ada yang namanya Easter Bunny. Itu kelinci Easter. Makanya bukan Happy Easter. Easter itu Istar. Yang benar adalah Happy Resurrection Day. Bukan soal Istar. Bukan soal Dewi Kesuburan. Kelinci itu tanda binatang yang paling cepat melahirkan anak itu. Ya, mamalia yang paling cepat punya anak. Berkembang biak dengan cepat. Yang kedua telur. Tanda kesuburan. Bayangkan. Makanya ada orang pasca cari telur. Mereka lebih gampang cari telur tulisan ayat daripada langsung baca Alkitab. Mereka dapat ayatnya, mereka senang, baru mereka baca Alkitabnya. Tapi Alkitab sendiri mereka tidak pernah baca. Mereka cuma mau baca ayat yang tertulis di telur. My goodness. Kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh kembali untuk melihat kuasa kebangkitan. Coba jangan biarkan tradisi menutup mata kita. Jangan biarkan pengenalan yang salah menutup mata kita. Jangan biarkan filosofi dari dunia ini menghalangi kita untuk mempercayai kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab kuasa kebangkitan itulah yang memberi kita kehidupan yang baru. Yang penuh dengan kemenangan. Kehidupan yang menang atas semua dosa, semua kedagingan,
semua kelemahan, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitannya yang quicken tubuh kita, yang membangkitkan tubuh kita untuk melakukan kehendaknya. Saudara, Alkitab beritahu, orang kalau mengalami kuasa kebangkitan, ini saya beritahu pada saudara, hati saudara berkobar-kobar. Kita panas, kita arise, kita bangkit. Makanya tema rock, tema lokal kita di Rock Makassar, ya secara khusus Rayon Makassar ini, Sulawesi Selatan dan Tenggara, kita punya tema lokal adalah Asa 2021. Ya, All Saints Arise. Semua orang percaya bangkit, berkobar-kobar karena kuasa kebangkitan. Makanya mereka langsung datang kembali ke Yerusalem, kemudian menceritakan kepada mereka. Dia berkata begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bayangkan, baru mereka balik ke Yerusalem untuk kemudian menceritakan semua yang mereka alami. Yuk, jangan pandang enteng. Kalau saudara sampai sekarang nggak mengerti kebangkitan Yesus Kristus, jangan diam, berlutut, katakan pada Tuhan, saya bodoh, saya biarkan masalah saya membutakan mata saya. Saya membiarkan pola pikir saya tidak bertumbuh, gagal mengenal pribadimu. Saya mau Tuhan sekarang jelaskan kepada saya. Tuhan bantu saya. Tuhan tolong saya. Saya lapar dan haus. Saya mau mempelajarinya. Saya mau hati saya berkobar-kobar kembali untuk Tuhan. Saya tidak akan biarkan hati saya melempem, dingin, beku. Dan tetap merasa bahwa Tuhan berhak memberkati saya. Karena saya datang ke gereja atau karena saya hadiri Zoom, karena saya kerjakan ini. Saya katakan pada saudara, yuk biar kebangkitan ini memberikan kepada kita sebuah kebangunan rohani. Semangat baru untuk mengerjakan kehendaknya. Ini, kata mereka itu. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Waktu ia memecahkan roti. Sharing firman Tuhan. Secara rohani sharing firman Tuhan. Tapi memecahkan roti, bagi makananmu kepada orang lain. Sebab begitulah Kristus akan dikenali. Kita akan terus mengenal pribadinya dalam penyediaannya, dalam kuasanya, dalam manifestasinya di tengah-tengah kita. Kiranya kebangkitan Yesus ini akan kembali membuka mata kita untuk mengenal pribadinya, untuk masuk dalam kehidupannya. Saya akan akhiri dengan membaca Efesus pasalnya yang pertama. Kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Efesus pasalnya yang pertama kita baca ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Ya. Mari kita berdoa supaya mata hati kita terang. Supaya kamu mengerti apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kandungan panggilan kita. Panggilan semua orang percaya punya dua kandungan utama. Yang pertama adalah betapa kayanya kemuliaan. Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita mulia, saudara. Kualitas hidup kita mulia. Kita mesti mengerti ini. Yang kedua, betapa hebat kuasanya. Bagi kita yang percaya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Haleluya. Jadi saudara, ada di dalam saudara kuasa kebangkitan yang quicken tubuh saudara untuk melakukan kehendak Allah. Alkitab bilang, mata kita perlu diterangi memang oleh Tuhan. Kalau enggak, kita akan lihat separuh-separuh. Kalau enggak,
kita jatuh bangun dengan pandangan agama. Kalau enggak, kita stres dan berwajah muram. Kalau enggak, kita coba berjalan ke sana kemari, buat apapun dengan sia-sia. Karena tidak menghidupi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata begini, yang benar ialah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi yang sulung dari semua saudaranya. Itu berarti kebangkitan Yesus akan kita alami juga satu saat. Kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Selama kita hidup, roh kita akan berkobar-kobar untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah fondasi iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita persiapkan roti dan anggur untuk kemudian makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa supaya seperti yang Yesus katakan, ketika dia mecah-mecahkan roti itu, terceliklah mata mereka. Kalau ada kesempatan untuk saudara minta supaya matamu terbuka. Seperti ada lagu yang kita sering nyanyikan. Open the eyes of my heart, Lord. Buka mataku ya Tuhan. Ya, supaya aku dapat melihat keajaiban-Mu. Keajaiban daripada kuasa-Mu. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Kalau nggak ada roti dan anggur, harus pakai biskuit atau dengan apa aja. Kita harus terlibat bersama sebagai satu tubuh. Mari semua yang sudah mempersiapkannya. Mari sekarang kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur berterima kasih bahwa Engkau mati bagi kami. Tapi Engkau juga bangkit dengan kuasa yang sangat besar. Dan kebangkitan-Mu adalah dasar dari apa yang kami percayai. Terima kasih. Kami berdoa celihkan mata kami Tuhan. Biar kami makin mengerti kuasa kebangkitan-Mu yang tiada tara Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering pandang enteng firman-Mu tentang kebangkitan. Kami sering anggap remeh, kami tidak menganggapnya penting dalam kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa, celihkan mata rohani kami Tuhan. Sekarang aku berdoa untuk roti dan anggur ini. Supaya ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan roti ini, kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Waktu kami minum dari ini, kami bersekutu dengan darah-Mu. Kami bersekutu dalam kematian-Mu. Supaya kami pun partakers dari kebangkitan-Mu. Itu memperoleh kehidupan yang penuh kuasa. Kehidupan yang memberikan keselamatan buat kami sekalian. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Untuk itu kami berdoa. Mari Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kemudian kita mendengarkan kata firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus dia telah menanggung semua sakitmu, dosamu, kelemahanmu, dan kutukmu. Tapi pada tubuh ini juga dia menjadi pelaksana kehendak Bapa yang sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan daku.
darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi dia juga adalah darah kemenangan. Karena dia bangkit dari kematian. Darah Kristus adalah darah yang membuat kita dapat berhubungan dengan Bapa secara langsung. Tapi darah Kristus juga yang membuat kita mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah Kristus, darah penebusan, dan darah kemenangan. Minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Amin. The blood of Jesus Christ. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudara ambil waktu untuk berdoa. Berdoa dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan cucu-cucumu yang ada di sekitarmu. Berdoalah. Berdoalah. Minta kepada Tuhan. Tuhan hadir dengan kita. Tuhan ada dengan kita. Dia sedang berjalan bersama dengan kita. Dalam dinginnya hati kita karena masalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berjalan dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ambil waktu, saudara. Mari bicara pada Tuhan. Dia ada dengan kita. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're a great God. We worship you. Thank you, Jesus. Haleluya. Mari berdoa. Naikkan doamu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan keinginanmu secara pribadi pada Tuhan. Dia hadir dengan kita. Haleluya. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Oh, yes, Jesus. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Sekarang, mari kita bersama-sama berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Saya selalu ingatkan, ini bukan doa agama. Tapi doa ini adalah doa yang menghendaki pemerintahannya terlaksana dalam pribadi kita. Seperti di sorga. Pemerintahannya terlaksana dalam jemaat kita. Seperti di sorga. Terlaksana dalam keluarga kita. Seperti di sorga. Terlaksana dalam bisnis kita. Dalam hubungan kita. Terlaksana dalam semua yang kita kerjakan. Seperti di sorga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk perhimpunan kami hari ini. Kami berdoa supaya berkat Tuhan turun ke atas semua umat-Mu. Bantu kami semua Tuhan untuk mengenali, untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Biar mata kami dibukakan, dicelikkan oleh Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Berkati jemaat Menara Tanjung Pujian, kami berdoa supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sekarang kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Saudara kembar ini, Vivi dan Fa ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biar mereka mengenal pribadi-Mu. Biar mereka mengalami hadiah yang terindah, yaitu mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mengalami encounter dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa biar mereka diperkuat oleh Tuhan melewati semuanya. Berkati mereka secara rohani, berkati mereka secara jasmani. Dan mereka dapat menjadi alat Tuhan. Berkati Tuhan saudara kembar ini dengan kasih setia Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya 1 tahun usia, mereka bertambah dalam anugerah-Mu.
Mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit. Berdoa untuk saudara Jawad dan Pak Yosef. Berdoa buat kedua saudara kami ini. Kami katakan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Sebagai jemaat-Mu kami mau katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kesembuhan dari Tuhan telah datang dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan dalam kemenangan iman mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka mentally. Keluarkan mereka secara physically. Lebih daripada itu biar rohani mereka diperkuat oleh Tuhan. Teruslah berkati kami. Berkati saudara-saudara kami ini. Sekarang kekasih Tuhan. Biar kita akan selesaikan ibadah kita. Mari berbahagialah kamu. Rukunlah kamu. Bersukacitalah kamu. Hiduplah. Kenalilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan keberkatan, tangan kesembuhan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.